الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي للعالم أن يسكت عن علمه ولا ينبغي للجاهل أن يسكت عن جهله. وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وعد أن نفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. قال: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقاته حتى يفصل بين الناس. رواه ابن حبان. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: satu riwayat hadis melalui jalur sahabat Uqbah bin Amir, semoga Allah meridhoi kepada beliau. Beliau mengatakan, sami'tu, aku mendengarkan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasul mengatakan sesuatu. Apa yang Rasul katakan? Kullu mri'in, setiap sesuatu itu, fi zilli sadaqatihi, berada di bawah naungan daripada sedekahnya, hatta yufsala, sehingga diputuskan perkara, bainan nasi, di antara manusia-manusia semua. Rawahu Ibnu Hibban, meriwayatkan hadis ini oleh sahabat Ibnu Hibban. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah tsumma alhamdulillah, siang hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk bisa duduk di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan dengan duduknya kita menjadi obat buat kita, menjadi wasilah buat kita. Ini memang musimnya sakit ini, jadi harus pintar-pintar jaga imun, jaga diri. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dan keluarga kita dari mara bahaya, termasuk dari rasa sakit. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan kajian kita tentang masalah sedekah. Saya ingin buka di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ayat ini dalam surah Baqarah memberikan kabar gembira kepada mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang yang melakukan amal soleh. Tapi dua hal ini adalah satu hal yang tidak boleh dipisah. Seperti mata uang yang apabila satu sisinya hilang enggak berlaku. Allah kasih kabar gembira bagi mereka orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Dia beriman doang sama Allah, dia yakin ada Allah, dia percaya ada Nabi Muhammad, tapi enggak sholat. Itu keimanannya dipertanyakan. Bilangnya cinta, sayang sama kekasih, tapi neraktir aja nggak pernah, ngirim bunga nggak pernah, tapi bilangnya cinta. Kata Nabi, mana buktinya?
Kalau cinta, zikrul mahbub, sering menyebut namanya itu tanda cinta. Cinta sama Nabi tandanya sholawat. Beriman sama Allah tandanya sholat. Enggak sholat bilang taat sama Allah. Maka imannya dipertanyakan. Ada orang enggak sholat, enggak beriman, tapi amal bagus terus. Dia enggak beriman, non muslim, tapi kebaikannya luar biasa. Enggak bisa juga. Salah satu seorang guru besar di perguruan tinggi Jakarta di Ciputat bilang, Bapak jangan almarhum kalau Kristen ya, nggak boleh. Almarhum Joshua nggak boleh, bukan ini nggak boleh, itu Indonesia yang dirahmati. Jadi mohon maaf ya, jadi kan sering banget sekarang udah biasa kan orang Kristen juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jangan jauh. Profesor guru besar mengatakan itu Paulus Yohanes 2 itu wajib masuk surga. Paulus Yohanes 2 yang di Vatikan. Kenapa? Sepanjang hidupnya Paulus Yohanes itu nggak pernah ngambil gaji. Uangnya diambil buat membangun jalan, sekolah. Dulu apa yang anak-anak terlantar tuh dia taruh di situ. Amal solehnya banyak. Orang Islam belum tentu ngalahin dia. Maka kata profesor yang Islam ini dia wajib masuk surga. Tapi ulama mengatakan nggak bisa. Kenapa? Syaratnya kurang. Kenapa? Nggak beriman. Berarti nggak manfaat dong amal ibadah orang-orang non muslim. Kata siapa nggak manfaat? Berpahala, dibalas sama Tuhan. Kapan dibalasnya? Di dunia langsung. Beda sama kita. Kita kadangkala dibalas di dunia, dibalas di akhirat, disempurnain. Terkadang dibalasnya di akhirat, di dunia nggak dikasih. Tapi kalau orang Kristen melakukan kebaikan, itu langsung dibayar di toko Cina di Petogogan itu sering ngirim batu ke pesantren dulu. Kata apa? Kata dia kalau sedekah ke pesantren lancar tokonya. Cina gitu. Dia dapat pahala, bukan pahala, balasan. Makanya tokonya maju. Dia lebih senang ngundang tahlilan ketimbang ngundang kebaktian. Yakin dia, cuma nggak beriman di situ doang masalah. Nggak beriman. Nggak bisa nih, dua-duanya harus seimbang, beriman dan beramal soleh. Nah, amal soleh ini banyak. Pintu surga 8, tapi jalan masuk ke dalam surga itu banyak. Bisa dengan sholatnya, dengan zakatnya, dengan amalia-amalia lainnya, termasuk sedekah. Nah, saya ngingetin lagi, sedekah itu bahasa syariat kita 2. Ada yang disebut dengan sodaqah, ada yang disebut dengan infak. 2 ini sama, yaitu harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Infak, sodaqah adalah harta milik kita yang dikeluarkan di jalan Allah. Kebaikan-kebaikan yang menuntut kebaikan nih. Jadi kalau dipakai buat nyawer dangdut, sedekah nggak? Niatnya sawer dangdut, bukan ngasih penyanyinya, enggak gitu. Kalau kita kan, wah kasihan nih, udah nyanyi nggak ada yang ngasih, masih mending. Ini enggak, memang niat nyawer, udah nukerin gepokan kok. Ya bang gitu, tukerin gepokan niat gitu, Pak Haji Murdo ya kan. Gak bisa. Maka infak itu di jalan Allah. Infak itu 2. Ada yang infak wajib, ada yang infak sunnah. Infak wajib ini yang disebut zakat, zakat fitrah, zakat mal, larinya ke orang muslim. Yang wajib itu 3. Sedekah wajib itu 3. Zakat pertama nih, cabangnya zakat mal, zakat fitrah. Ini wajib, kembalinya ke orang Islam. Yang kedua kafarat, denda. Orang jima di bulan puasa, dia bayar kafaratnya puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak sanggup membebaskan budak, nggak ada budak, maka dia wajib memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin ini karena wajib yang diberi makan orang Islam. Harus orang Islam. Wajib orang Islam. Yang ketiga nazar. Orang Islam juga yang makan. Kalau saya naik jabatan, saya sedekah sama Ustadz Ridwan sepeda mobil. Mobil. Kalau dia udah nazar harus wajib diberi kepada orang muslim. Dan nazar itu yang baik. Kalau saya berhasil naik pangkat, itu PSK semua saya sedekah, nggak boleh itu.
Kenapa? Kemaksiatan. Nah, ini larinya ke muslim. Nah, sedekah sunnah ini banyak macamnya. Banyak macamnya. Ini namanya juga sedekah sunnah. Kalau sunnah itu silakan saja. Maka boleh nggak santunan anak yatim non muslim? Boleh nggak? Jenis sedekah Muharram itu wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Sunnah. Maka boleh diberikan kepada non muslim. Tapi ada caranya, seperti orang mau bagikan daging kurban buat non muslim. Kemarin simulasinya, bagian daging dibagi ke orang Islam dulu. Bang Ipul, Bang Ogi, Bang Erwin, Bang Murdo, Ustaz Ridwan kumpul nih. Jatah antum nih, udah nih gitu. Kasihan no. Kokolim, teman kita tuh biasa ngerokok gitu, kasih gitu. Ambil dari Ustaz Ridwan dikit, abang dikit, sama nih kreseknya. Tapi dia nggak diambil langsung dari uang, dari daging kurban. Boleh nggak? Boleh. Itu simulasi namanya. Nah, kalau kita punya kontak santunan anak yatim, yang kotak itu buat orang Islam, karena dia dari awal sedekahnya buat anak yatim orang Islam. Ini momentumnya sekalian 17 Agustus dia. Yang non Islam datang, jangan ngambil dari yang kotak itu. Cek yang lain. Gue mau sedekah nih gitu, jangan masuk ke kotak. Gue kasih anaknya ini dia. Engkau kasihan bapaknya meninggal, boleh kasih. Sah, pahala. Boleh. Mana dasarnya? Asma ibunya itu non muslim. Karena ibunya non muslim, dia muslim, dia suka takut ketemu ibunya, takut terpengaruh imannya. Terus tanya, bagaimana perilaku saya kepada ibu saya non muslim loh? Kata Rasul, lakukan sebagaimana orang tua. Kalau saya ngasih hadiah ke ibu saya dapat pahala apa enggak? Dapat, kata Rasul. Silakan saja. Jadi jangan ada orang non muslim tetangga kita udah nggak makan 3 hari, kita nggak mau, kenapa? Jangan, non Islam. Ini yang parah. Saya dipahami ya. Nah, ini infak itu umumnya berbentuk harta, berbentuk barang. Kalau sodakoh itu bentuknya bisa selain materi. Jadi sodakoh lebih umum. Kalau karpet bisa 2 tuh, bisa infak, bisa sodakoh. Kenapa? Sama-sama ya. Tapi kalau senyuman itu jangan dibilang infak gitu. Kalau kan senyum kamu sodakoh, kenapa? Bukan materi dia. Jadi kalau sodakoh itu lingkupnya umum, semua apa saja sodakoh. Sahabat tanya, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Rasul bilang, hindari diri kalian dari panasnya api neraka walaupun hanya sedekah dengan sebutir korma dicowek. Karena datang ke rumah Aisyah, orang ketuk pintu, bawa anak, belum makan. Aisyah nggak punya apa-apa karena rumah Nabi itu nggak ada makanan yang disisain, nggak ada kecuali makanan pokok. Tapi saat itu nggak ada. Aisyah bingung, dicari cuma nemu korma satu. Maka disedekahin sama Sayyidatuna Aisyah. Ini kormanya. Cuma ada ini doang, mohon maaf, ini doang. Nanti kita diajarin sedekah yang bagus yang mana pilihannya. Kasih. Sama ibu tadi nih, anaknya udah lapar, dipotek, dikasih. Dimakan namanya sepotek korma, anaknya cepet banget. Ibunya mau makan, anaknya kurang, lapar. Maka ibunya yang potekan tadi dikasih lagi, dia makan kamu buat kamu, ibu. Rasul pulang, Aisyah nangis sedih gitu. Ada orang minta nggak bisa bantu. Kita kan orang kalau nggak bisa bantu biasa aja. Sorry bro, lagi kagak ada beban gitu kan. Kagak ada beban. Astagfirullah. Harusnya ada gitu, diajarin kita. Islam itu begitu. Nangis Rasul cuma ada 1, dipotek 2, anaknya bilang lapar. Kata Nabi, itu potekan korma yang diberikan ibu kepada anaknya bisa menghindari dirinya dari panasnya api neraka. Istidlalnya banyak. Sedekah itu yang dekat dulu. Nanti diajarin hadis. Anak susah, gagaplek, tapi di luar nyawer, di luar baik. Ini salah nih konsep. Lalu fa'ilam tajidu, kalau nggak ada, nggak bisa sedekah.
Fabi kalimatin thayyibatin, ucapin dengan perkataan yang bagus. Segala sesuatu perkataan yang baik menyenangkan saudara itu sedekah, bukan infak, bukan materi. Kata-kata. Maaf ya Bang Ogi, pengennya bayarin obat, tapi lagi nggak ada uang nih, anak juga begini-gini. Oh iya nggak apa-apa. Kita kecerekan, kalau di sini saya nggak tahu, di sini pakai kotak kan. Kalau yang di masjid-masjid besar tuh ada yang pakai kantong. Ayah saya bilang, kalau datang kita nggak punya uang, jangan pura-pura tidur. Kita kan ilahi tidur, deket keringetan, astagfirullah, lewat alhamdulillah gitu. Jangan. Tapi ambil tangan kita kosong, pura-pura masukin. Itu sedekah tuh. Jangan dimana kotak masukin, diem aja gitu, masukin, kelilingin, gak apa-apa, itu sedekah. Berkata yang baik itu sedekah. Rasul mengancam, man nahara sa'ilan naharathul malaika yaumal qiyamah. Orang yang membentak, orang yang membutuhkan minta pertolongan, dibentak sama dia. Hari kiamat ditanya sama malaikat, dibentak-bentak. Udah ngegas malaikat. Kalau orang baik itu ada kulonuwunnya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lembut malaikat. Siapa? Munkar sama nakir. Masuk karkir, masuk. Enak. Kenapa? Ahli sedekah. Orang baik. Tapi kalau yang naharat tukang bentak-bentak, lu udah nggak ngasih nih ya. Buka kaca jendela nih. Malu sama mobil sebenarnya. Buka kaca jendela. Minta apa? Kamu masih muda, kaki masih utuh. Kerja yang benar. Kagak dikasih, dinasihatin. Naharathul malaika yaumal qiyamah, dibentak dia. Jangan kalau nggak ada. Malu naik mobil, jual mobilnya. Masa ngasih 1.000 2.000 nggak bisa? Kalau mau santunan anak yatim kita disuruh ngaca. Kalau sedekah juga suruh ngaca. Sekarang kamu mau yang adem di dalam mobil, memberikan duit 2.000, atau kamu berdiri di situ 2.000 nungguin orang ngasih. Kalau mau santunan anak yatim, jangan ragu. Sekarang mau orang lain yang disantunin atau anak kamu yang disantunin. Balikin semuanya. Nah, 7 orang yang diberikan naungan sama Tuhan di bawah sedekahnya itu bukan sedekah yang zakat yang wajib, sedekah sunnahnya. Di sini tadi kita baca, Utbah dengar, kita nanti pada hari manusia dibangkitkan, diminta pertanggungjawaban di hadapan Tuhan, itu ada orang yang dapat naungan oleh Allah, 7 orang. Salah satunya orang yang rajin sedekah, sedekahnya sedekah sunnah. Tapi ademnya dia itu bertingkat-tingkat. Ada yang diademinnya cuma sama payung yang kecil, karena sedekahnya sedikit. Dipayungin tapi sedikit. Ada yang pakai payungnya, payung yang di kolam renang tuh, yang buat minum, ada kan payungnya gede itu, Bang Odi. Ada nggak yang teh botol sosro biasanya tuh? Ya. Ada nggak yang kayak PLN yang kotak kayak kubah ke atas? Yang paling enak tau nggak? Yang di Mina, gede, tebal, ada AC-nya. Tergantung amalnya. Di sini nih, baina yafsila bainan nas. Nanti orang pada alam yang kelima, alam mahsyar, dibangkitin semua. Bukan manusia doang, hewan juga dibangunin. Dalam hadis diceritakan, kambing, sapi, hewan apapun yang dizalimin, ketika hari kiamat dibangunin sama Allah. Bangun. Kamu kenapa? Ini dulu diceritakan tanduk saya pendek, tanduk teman saya kenceng, sering banget nandukin saya sakit. Kata Allah, balas sekarang. Dibalas, gas. Udah puas belum? Belum. Dia juga sering main ke kandang pacar saya. Kata kambing nih, kandang pacar saya diambil, udah tahu saya pacaran sama dia. Balas lagi, sampai udah selesai semua. Ini binatang nih, pengadilan binatang, ada di tafsir Yasin. Ya sudah selesai. Baik, kalau sudah selesai, mati kalian semua jadi debu, beres. Yang penting dihisab. Kalau kita manusia nggak begitu. Dipanggil Ustaz Ridwan, Pak Haji Murdo sini. Ada urusan nggak berdua? Ada nih Ustaz. Begini gitu. Itu bukannya saya misalkan saya pernah disentil sama Pak Haji Murdo, bukan Ustaz Ridwan suruh nyentil, enggak. Sentilan yang menyakitkan diambil, gantinya apa? Ibadahnya. Nih, ganti sentilan
10 pahala sholat tuh. Ada lagi nggak? Pernah waktu itu Pak Haji Murdo ituin saya tuh, kesiram jaket saya gitu, diambil pahala puasa Haji Murdo, kasih ke Ustaz Ridwan. Sampai apa? Sampai muflis, sampai bangkrut dia. Udah nggak ada amalnya. Masih ada lagi Ustaz Ridwan? Ada. Waktu itu kaki saya diinjak pas mau suntik, kata dia. Amalnya udah habis. Dosanya Ustaz Ridwan dikasih ke Pak Haji Murdo. Maka hadis itu mengatakan kalau kita punya urusan sama orang di dunia, falyatahalalhu, maka minta halal di dunia sebelum pada masa di mana Allah minta pertanggungjawaban, tidak ada lagi harta dirham, nggak ada manfaat. Sekarang minta ridhonya, nanti nggak bisa. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari itu kata Allah, manusia seluruhnya nggak ada yang dizolimin, semuanya nggak ada. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban sesuai dengan amal perbuatannya. Allah nggak zalim. Jadi kalau nanya peradilan yang nggak zalim siapa? Allah doang. Di dunia jangan berharap lagi. Susah. Ini nyuri coklat aja udah pakai baju tahanan. Ini belum pakai baju tahanan. Bodoh amat. Tadi edit kan bilang. Iya. Kenapa? Jangan berharap. Yang adil itu Mahkamah Rabbul Jalil. Hadir Tuhan. Nah, ini diajarin. Kamu mau adem kan? Iya, banyakin sedekah sunnah, bukan zakat. Zakat saya mana? Itu kewajiban. Bonusnya mana buat nutupin ibadah? Sedekah sih kemarin sapi sama santunan. Ya udah nih dapatnya segini nih penutupannya. Nih, begini doang nih. Dikasih nawan ya, masih panas enggak kira-kira? Panas, matahari 16 kali lipat kita. Jaraknya tuh bintang besarnya 8 kali lipat. Panasnya luar biasa. Besok sejengkal. Keringatannya sebanyak apa? Tapi kalau orang ahli sodako, dia dapat tenda yang mewah, sama-sama dinaungin, tapi enak tendanya. Pak Haji Murdo mana? Itu tenda sebelah utara gitu. Pak Haji, sehat, masya Allah. Dan kita nanti diceritakan malaikat bilang assalamualaikum, salam. Pak Haji Murdo, ya dulu PLN bukan? Ya Bulungan, ya pernah mantan, ya sini. Apa? Ini nih, Pak Haji. Saya bawain sedekah dulu Pak Haji waktu Pak Haji ada di dunia ini. Saya bawain itu kulkas yang dilariin ke masjid, ditaruh. Ada isinya nggak? Pak Haji waktu itu amal. Oh saya ngasih apel, ditaruh apel. Ada. Itu jelas. Kalau kita baca semua hadis-hadis sahabat begitu buktinya. Jadi kenikmatan kita amal kita. Gitu. Jadi nggak bisa protes. Kok katanya kasih naungan Allah, kok masih panas? Lu sedekahnya apa? Nongkrong cuma rokok sebatang doang, mintanya naungannya nggak ada AC. Kata Allah nggak bisa. Maka ketika ayat Al-Quran turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan sampai kepada kalian pahala kebaikan kecuali atau sehingga kalian menyedekahkan dari sesuatu yang kalian cintai. Jadi kalau mau dapat pahala yang gede, yang kalian cintai itu sedekah. Waktu turun ayat itu Nabi lagi perang sama Bani Musthalib. Baru Rasul ngomong itu, kalau mau sedekah barang yang kita cintai. Baru banget selesai ngomong, Abu Bakar bilang, ya Rasul, saya mau sedekah. Apa sedekahnya? Seluruh harta saya. Umar ngeliat nih, kata Umar apa? Biasa dah. Kalau soal sedekah, Umar kalah. Kenapa? Abu Bakar lebih cepat, lebih berani, nggak pakai nginang-nginung, nggak pernah. Ya Rasul, saya semuanya. Jangan. Nanti anak istri mau gimana? Rasul tanya. Anak istri saya serahkan sama Allah. Ini khususiyah nih. Kenapa? Karena Nabi tahu kualitas istri sama anaknya sahabat Abu Bakar. Kalau dia sedekah nih, sampai rumah nggak diketok panci, nggak dimarahin sama bini. Umar punya uang 10 dinar, yang dibawa pulang ke rumah itu 1 dinar, yang 9 disedekahin. Bapak gajian 5 juta, yang dibawa pulang 500.000, 4.500.000 sedekah. Bini dicium apa digampar? Nah, Bapak jangan ngambil yang sahabat Abu Bakar, Bapak ngambil yang Nabi bilang, kalau sedekah paling banyak sepertiga aja, jangan banyak-banyak. Karena apa? Beda, nggak boleh. Kan sering gitu kan, berantem suami istri gitu. Kenapa? Bapak sedekah nggak ngomong-ngomong. Terus kalau udah sampai rumah, sama lu nggak boleh ngasih. Kan bisa aja ngomong, dia berantem sedekah doang.
Lihat Abu Bakar semuanya, Umar setengahnya bingung. Datang nih sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu, dalam sejarah beliau ngasih pas perang Bani Mustalik emas 80 kilo dan kendaraan ekor unta sebanyak 100 ekor unta. Satu ekor unta mobil mewah dulu karena perjalanan jauh. 100 mobil emasnya 80 kilo, bukan 80 gram nih, 80 kilo. Yang denger jomplang semua, buset. Ditanya sama Nabi, ini jangan dibawa semua. Apa kata Utsman? Enggak Nabi, ini baru setengah, setengahnya lagi ada di rumah. Buset. Maka sahabat yang dengar di situ enggak semuanya senang sama Utsman. Ada orang munafik dengar. Ketika tabuk pemerintahan pada masa Utsman bin Affan, maka terjadi itu kudeta. Utsman udah tahu dia mau dibunuh karena malaikat udah bilang, dikabarin, dikasih ilham. Karena dia ahli puasa, setiap hari hatam Al-Quran, maka waktu dia mau dikudeta dia nggak lari, nggak dikawal, nggak di rumah, di ruang kerja, nggak lari, dia baca Al-Quran. Orang munafik yang dengar hartanya Utsman, buset, 80 kilo, 100 ontak, masih setengah. Apalagi itu dulu belum jadi khalifah, sekarang udah jadi khalifah loh, makin banyak dong duitnya, ya kan? 303, ya kan? Enggak, pengusaha, biar nggak ngantuk ya. Maka dibunuh dalam keadaan baca Al-Quran, muncrat darahnya. Utsman lagi baca surah Al-Kahfi, muncratan darah Utsman nempel ke waliyatalattaf wala yushiranna bikum ahada, sehingga sama sebagian ulama tulisan waliyatalattaf dicat warna merah. Kenapa? Muncrat darahnya Utsman ketika dia dibunuh. Muncrat. Nah, ini ayah saya ngasih ijazah kalau bapak mau acara ataupun apapun itu, mau supaya Allah kasih tidak hujan, maka bapak buka surah Al-Kahfi yang ada waliyatalattaf wala yusyiruna bikum ahada, taruh di tempat yang tinggi, atas lemari, atas ini boleh, jangan ditutup. Tapi baca Fatihah 3 kali buat Nabi Muhammad, Habib Muhsin Al-Attas, Muallim Syafi'i Hadami, 4 guru Aji Abdul Karim Marzuki, baca 4 kali Fatihah, buka. Mudah-mudahan wasilah ulama-ulama itu, karena ayah saya dapat dari Habib Muhsin itu. Jadi hujan itu lewat. Gak usah pakai yang minta es batu. Kalau malaikat kesel, sekarang udah nggak di Shopee udah ada remote-nya. Lo enak banget di dunia remote-nya dia. Jangan pakai waliyatalattaf wala yushiranna bikum soyiban nafia. Hujan itu penuh berkah. Maka yang bunuh Utsman itu, yang pertama kali dicari apanya? Brankas. Dicari ini brankasnya, ketemu, dibuka brankas Utsman, dicari, wah tinggal selembar, bukan cek, dulu belum ada cek, diambil, dilihat, cuma tulisan, apa tulisannya? Ad-dunya gururun, dunia ini menipu. Jadi apa? Utsman pas jadi pemimpin hartanya disedekahin, dia nggak ngambil gaji tapi disedekahin harta. Jadi kalau ada yang bilang non muslim itu gitu, Utsman udah lebih dulu. Dia jadi pemimpin bukan kaya, makin miskin. Kenapa? Kesempatan dia buat bantu lebih luas. Ono belum makan, gudang ada nggak ada, udah kasih di rumah ada banyak. Itu dia, itu Utsman. Kata yang bunuh, mampus gua. Udah bunuh menantu Nabi, ahli Quran, hafal Quran, kagak ada hartanya, tepak gitu. Bisa dipahamin ya bang, wah dahsyatnya orang nggak pakai nginang-nginang. Kita kan nginang-nginang kalau udah, aduh pengen sih sedekah, hati yang paling dalam ada, itu udah bagus tuh. Tapi kebetulan nih anak tumben banget hidungnya meler, yang satu harus berobat. Kalau Abu Bakar nggak pakai. Nah ini pahamnya hadis ini. Jadi orang bernaungan di atas naungan itu sesuai dengan sedekahnya. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai kepada beliau, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, apa? Ayyuma muslimin
orang muslim yang mana saja, kasa musliman yang memakaikan kepada saudara muslimnya sauban, pakaian, ala uryin, ketika telanjang, ketika membutuhkan, kasallahu, maka Allah akan memakaikan kepadanya min khudril jannati, dari pakaian yang indah berwarna hijau di surga. Wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in, seorang muslim yang mana saja yang memberikan makan kepada saudara muslimnya yang keadaan lapar, at'amallahu min simaril jannati, maka Allah nanti beri makanan dia dari makanan buah-buah surga. Wa ayyuma muslimin saqa musliman ala dhama'in, siapa orang yang memberikan minum kepada saudaranya yang dhama'in, yang sedang dahaga, sakallahu, maka Allah akan memberikan minum kepadanya minar rahiqil mahtumi, dari minuman khomer yang disegel tertutup, nikmatnya luar biasa. Hadis ini memberikan pelajaran buat kita. Nabi mengatakan gini, siapa orang, kata Nabi, itu saudara kita telanjang, nggak pakai baju, disimpruk kebakaran tuh, nggak pakai baju, dia kasih baju. Kenapa? Urgen, dia kasih baju. Siapa orang lagi keadaan lapar, Pak, ketok mobil kita, minta makan, jangan 2.000 ngasihnya, gak cukup makan 2.000, paling minim 5.000, beli roti ya. Memberikan makan orang yang lapar. Tapi yang minta celeng, matanya merah, rambutnya pirang, jalan beling-beling. Orang yang mabok itu juga lapar, Pak. Dia waktu kempong gak nyari minuman, nyari makan. Maka kita kasih uang niatnya buat makan. Siapa orang yang lagi dahaga dikasih minum, maka Allah kasih minuman yang arak yang enak. Ini mengajarkan Allah akan memberikan balasan yang setimpal kepada hambanya dengan apa yang dia lakukan pada saat di dunia. Nggak ada yang kelewat, nggak ada. Sampai orang ini bingung, ini pahala apa? Kamu, pahala kamu. Kenapa? Lah kan waktu itu kamu pernah ikut gabung sedekah nasi berkah Jumat berkah. Ya Allah, cuma 2 kali ya Allah. Iya, tetap aja ada pahala. Kenapa? Pas diberikan jatah itu, pengemis memang lagi lapar, udah nungguin. Allah catat pahala. Yang kedua, ini menjelaskan amal kebajikan seseorang itu bermacam-macam. Sedekah itu macam-macam. Tapi kalau mau bersedekah, usahakan yang 3 ini. Apa? Pakaian, makanan, minuman. Dipotong jadi 2. Kalau ngasih makanan, sekalian minuman. Nasi Jumat dikasih, minumnya kagak ada. Jangan. Pakaian, ini paling tinggi. Orang sekarang kan enggak. Kalau kita nih dikasih sedekah, Bang Ipul, mau duit apa nasi bok? Iya, susah orang sekarang duit. Padahal kalau dikasih duit, ente dikasih 2.000, 5.000 ngemis. Nasi bok itu 15.000. Kelihatan sedikit. Padahal Bapak kalau mau amal itu banyak pacarannya. Saya beli di Shopee korek api tuh yang ada gambar ini. Itu 1 pak isi 50, harganya cuma 52.000. Kalau saya hitung per satu harganya 1.200. Kalau beli kriket 7.000. Kita ngobrol sama temen, ngasih rokok, ngasih koreknya, dia seneng banget, padahal korek 1.200. Wah keren nih, M2000 cetek, ada 1.200. Jadi kita nyiasatin bagaimana yang sedikit tapi berharga buat dia. Kalau lagi bencana, usahakan jangan buang makanan. Indomie nomor 1, nasi nomor 1. Dia butuh makan. Jangan disuruh masak, dia lagi sedih, kita yang masak, kasih yang jadi. Itu yang benar, kasih minuman, kasih pakaian, itu. Cuma karena kita sudah simpel. Jadi jangan Bapak bilang, saya sedekah di dunia banyak Ustaz, apa? Senyum doang, ya udah dikit pahalanya. Sedekahnya senyum doang, mau dapat naungan dari mana? Saya udah ngucapin terbaik, iya, tapi yang berupa benda, berupa jenis ini mana? Nah, ini. Nah, yang terakhir dari hadis ini, kalau kita mau beramal,
dahulukan kepada orang yang membutuhkan, lebih afdal. Karena sedekah boleh sama orang kaya, pahala. Orang kaya kita sedekahin boleh. Kita mau ngasih pelajaran, kaya pelit banget kayak Madib Musyawarah, susah banget itu. Kita kasih aja, gimana nongkrong, rokok milnya nggak keluar, habis diambil taruh di tas lagi. Sama Bang Odi sedekah aja gitu. Buat ente nih rokok nih, enak nih rokok mil gitu. Diambil gitu. Kalau nggak ada malu diambil. Kalau kita ngasih pelajaran, dia orang kaya, jadi nggak pahala, jadi. Karena sedekah sama siapa saja. Tapi kalau ditanya jenis tadi 3, kepada siapa? Yang membutuhkan lebih bagus. Siapa? Itu yang live di pinggir jalan. Yang live di pinggir jalan, minta-minta, ondel-ondel, robot dan lain sebagainya. Itu gambaran orang yang dianggap dalam agama butuh saat itu. Bapak capek Pak, itu dia nyawa kostum 50.000 sehari. Ondel-ondel itu 50.000. Kayak minum pamulang panas. Kita minum es di mobil, anak lagi makan mie gitu. Mobilnya AC, Mercedes mobilnya. Jual mobil, beli bensin 250.000, Mercy 6,5 malah bisa, tapi nggak bisa ngasih 2.000. Malu. Nanti di depan diajarin lagi buat kita bagaimana cara seorang muslim. Tadi kalau kita nggak punya kalimat thayyibah, ucapan yang lembut, itu sedekah. Bagaimana menyenangkan seseorang, itu sedekah. Masukin aja tangan, kita nggak punya duit, nanti diajarin bagaimana orang Islam itu mukanya jangan beda. Lagi senang sama lagi susah kita tuh ketahuan. Lagi sakit, lagi sehat ketahuan gitu. Nanti diajarin sama Nabi, jangan kasih tahu. Itu jadi sedekah dan amalmu juga. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Saya kira cukup sekian, ini sudah waktunya kita makan siang. Besok kita sambung dari An Hakim Ibni Hizam radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, al yadul ulya khairum minal yadi sufla wabda biman ta'um. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan, cukup? Ya, silakan. Oh iya, betul. Kalau PLN itu kan sering banyak gangguan gitu ya. Kalau diingatin untuk sedekah, boleh kita sama sedekah buat. Boleh lah. Ada. Saya udah bawa kitabnya, cuma waktu nggak cukup. Nanti mau saya bacakan. Orang yang naik ke atas pohon. Ini saya sengaja bawa kitabnya karena kan PLN naiknya tiang. Iya gitu. Allah lindungi. Tapi jangan dianggap ketika tetap kejadian itu balanya nggak berlaku. Jangan. Skalanya beda. Mohon maaf, misalkan kita, ya Allah, saya paham salah satu keutamaan hikmah bersedekah tadfaul bala, menolak bala. Ya Allah, saya sedekah walaupun sedikit ya Allah, mudah-mudahan. Di jalan diserempet kita sama motor, kita bilangnya alhamdulillah. Ingetin saya besok bahas rasa syukur. Kenapa? Harusnya tadi Bapak diserempet tronton, tapi karena sedekah yang 2.000 Allah karuniakan diserempetnya sama motor. Bukan berarti nggak mempan, tapi apa? Skalanya dirubah. Itu diijabah sama Tuhan. Makanya ucapannya tentang alhamdulillah ala kulli hal. Boleh, apapun itu mulai sedekah. Makanya yang bagus itu yang mulazamah, Bang Ipul. Udah 2.000 sehari itu, tapi mulazamah. Mulazamah terus menerus, kasih sama orang itu aja nggak apa-apa. Ada anak kecil yatim, setiap berangkat sekolah depan rumah saya lewat, kasih aja 2.000 terus. Jadiin kebiasaan. Sampai nanti anak Bang Ipul lihat. Ketika Bang Ipul sudah nggak ada, anak Bang Ipul yang meneruskan. Nih jatah kamu biasanya. Itu yang bagus, adu abu. Itu yang naungannya makin gede. Bang Ipul bilang, saya kan cuma 2.000 ya Allah. Iya, tapi sering. Tadi gue bilangin, pakai payung yang kecil. Kata malaikat, dia mau banyak ya Allah, dikalkulasi. Maka gue bikinin tenda. Gak apa-apa, makanya boleh sedekah. Makanya digalang dari masjid buat kantor boleh. Pak, mana minta jatah dong, ada zakatnya gak dibuat? Kita sedekah aja yuk, mudah-mudahan teman kita yang tugas Allah beri keselamatan. Boleh, bagus. Walaupun itu kelasnya awal buat kita. Kenapa? Kita bersedekah masih mengharapkan sesuatu. Kalau yang kelasnya atas udah enggak, memang dia sedekah karena Allah. Tapi boleh nggak begitu? Boleh, karena kelas kita masih kelas awal. Belajarnya itu dari situ. Anak kecil mau puasa jangan dibilang dapat pahala surga, nggak puasa.
Tapi kalau dibilang selesai puasa buka dikasih duit 100.000 puasa nih, nggak apa-apa karena uang dulu. Nanti naikin kualitas puasanya, kurangin uangnya, baru kasih surga. Anak kecil ceritain surga, mengalir air dari bawahnya, dia tetap nggak mau puasa. Kita bawa apa itu dulu buat nolak bala sedekah? Nggak ada Bang Ipul, masa ya 5.000 doang nggak ada? Ada nih Bang Ipul, ambil taruh masjid ya Allah. Mudah-mudahan teman-teman yang bertugas hari ini Allah lindungin semuanya. Sedekah tinggal rutinin. Kalau kantor nggak ada, kita sendiri yang naruh 2.000 tiap hari antar ya 2.000. Itu orang Sinabung Pangkubuwono 2.000 doang setiap hari. 2.000 aja anak sekolah ini. Karena yang sekolah depan mau mana sekolah nih ada di 2.000 nih. Dari dulu sampai tua dia masih hidup untung. Kita ngelihat jadi apa? 2.000. Kalau dia punya rezeki lebih 2 orang 2.000. Tapi nggak kurang dari 2.000. Jangan sampai berhenti. Nah, itu aduam. Itu yang kemungkinan nanti naungannya adem. Kenapa? Sering aduam. Ada nih saya kisah nanti mudah-mudahan bisa cerita gitu. Mudah-mudahan ada semangat kita mau sedekah walaupun masih diembel-embelin hikmah, manfaat. Tapi nggak apa-apa. Kita kan sering naik tiang, sambar petir. Jangan kira loh. Saya nonton film Jet Li semalam kena setrum ya kayak begitu. Nonton nggak malam di Indonesia kan? Serem juga kan istri. Ya kasihan lagi kurang sehat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.